asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian Nahwu Shorof. Yang akan kita kaji itu adalah fi'il sekarang ya. Kita ringkas untuk isim itu dibagi dua. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu kumpul dalam ucapan dimish. 1, D-nya isim domir. 2, isim isyarah. 3, isim mausul. 4, isim istifham. 5, isim syarat. Itu 5. Kemudian isim yang mu'rab ada 9. Dari mulai 5 pertama, mufrad, musanna, jama mudzakkar salim, jama muannas salim, jama taksir. 6, asmaul khamsah. 7, isim ghair munsharif. 8, 9, maksur dan mankus. Beres tuh. Maka kemarin nyongcotnya. Udah beres itu. Tentang isim, tidak ada yang lain. Isim itu hanya itu. Kalau kita melihat misal ada kata Fatimatu, masuk ke mana dia? Mabni mu'rab. Mu'rab, masuk ke mana? Dia tidak menerima tanwin. Isim ghair munsharif. Terus ada kata huwa. Dia isim mana? Domir. Domir itu kan mabni. Terus ada kata al-muslimuna. Ke isim apa tuh? Isim jama mudzakkar salim. Jadi tidak akan lepas dari dua yang barusan. Itu semuanya akan masuk di antara seluruh isim bakal ke sana. Contoh ini nih, masjidun masuk ke mufrad. Al-masjidani masuk ke musanna. Al-masajidu masuk ke jamak taksir. Nah, itu tidak lepas dari itu semua. Alladzi masuk ke isim mausul, yaitu yang mabni, isim mabni, dimish. Nah, itu kan isim sudah beres ya, tinggal nanti telaah saja ya. Telaah saja, nanti dalam praktek kita akan mengetahui ini isim yang mana. Nah, sekarang ke fi'il. Halaman 48, silakan dilihat. Ternyata untuk fi'il ini sudah kita bahas di tasrif. Lihat di sini kata Ustadz A. Zakaria halaman 48, fil af'ali, pembahasan fi'il. Setelah kita memahami tentang isim dan pembagiannya, i'rab dan tandanya, berikut mabni ya. Berikutnya kita akan bahas fi'il dan bagian-bagian juga i'rab beserta tanda. Nah, jadi isim sudah ya, isim sudah beres, simpan itu. Sekarang masuk ke fi'il. Oleh Ustaz Aceh ingin menjelaskan satu, apa itu fi'il tersebut, kedua pembagiannya, dan ketiga tanda mabni atau tanda mu'rab. Fi'il, ingat fi'il. Pembahasan atau pembagian fi'il. Fi'il dilihat dari waktu. Ingat, dari waktu. Waktu kejadiannya kapan? Itu dibagi 3. Yang pertama al-fi'lul madhi, gampangnya fi'il madhi. Yang kedua al-fi'lul mudhari'u, yaitu fi'il mudhari. Yang ketiga fi'lul amri, fi'il amr. Coba telaah oleh kita 3 ini. Kan sudah kita bahas di tasrif. Fi'il madhi wazannya fa'ala, fi'il mudhari wazannya yaf'ulu, fi'il amr wazannya uf'ul. Dah beres. Bahkan kemarin kan sudah ya. Kemarin oleh Ustaz Zikri ya. Warag tak? Sengaja tidak ini ya. Yang penting kita harus hafal itu ya. Betul-betul harus hafal Shorof itu. Mau tidak mau setorkan. Kalau yang belum setor nanti pas pulang ya, pada asar langsung ke Ustaz Zikri. Langsung. Yang belum ya. Karena
Ada orang, ada peserta yang memang ada yang belum. Sigana mah sieun. Sigana mah sieun. Teu kudu sieunnya. Yang penting apa? Berusaha. Berusaha, mau bisa, mau tidak, coba saja mengetes kemampuan sendiri gitu ya. Baik, kita kembali ke sini. Fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Saya berikan contoh yang mudah untuk memahami bab ini ya. Duh, aya eta. Spidol. Saya berikan contoh yang mudah antara isim dan fi'il dan huruf. Isim, fi'il dan huruf. Ini pemetaannya. Kalimah dibagi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, di antara 3 itu pisahkan mana yang tetap, mabni, mana yang berubah, mu'rab. Harus bisa. Harus bisa ya. Nanti kita jelaskan di pemetaannya. Ini ringkasan. Ingat, ini ringkasan dan harus difahami begitulah antara isim, fi'il dan haraf. Saya jelaskan sedikit. Isim itu secara dasar mu'rab. Ingat, isim itu dasarnya mu'rab, berubah isim itu ya. Nanti ada pengecualian dimish. Jadi kalau menurut saya hafalkan saja yang dimish. Karena secara dasar isim itu semuanya mu'rab, berubah. Semuanya berubah kecuali yang dimish. Itu disebut isim. Fi'il dibalik kalau fi'il. Berarti fi'il secara dasar mabni. Fi'il dibagi 3 tadi ya, fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Berarti secara dasar ini itu adalah mabni. Berarti fi'il madi mabni, fi'il amr mabni. Itu kuncinya di situ. Jadi secara dasar fi'il itu mabni. Kita lihat fi'il madi, fa'ala ya fa'ala fa'ala fa'alu sampai akhir, oh itu mabni. Tidak pernah berubah. Kemudian fi'il amr uf'ul itu juga mabni karena dasar daripada fi'il itu adalah mabni ya. Dasar dari fi'il itu mabni. Jadi kalimah dibagi 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 harfun. Kalau nanti isim bagi 2 lagi. Pada dasarnya isim apa? Mu'rab. Ini dasarnya. Berarti ada yang mabni. Hafalkan yang mabni, yaitu apa? Dimish. Adapun fi'il dibalik, pada dasarnya mabni. Pada dasarnya. Berarti ada yang mu'rab. Kalau huruf pasti mabni. Pasti mabni. Tuh, ini pemetaannya. Berarti untuk isim hafalkan saja dimish. Di luar dimish mu'rab. Karena fi'il dia mabni, kuasai yang mu'rab. Kuasa yang mu'rab. Karena yang mu'rab itu yang berubah. Yang berubah. Maka fi'il madi, 1 fi'il madi ada di sini. Fi'il madi ya, yang ini nih. Ada di mabni. Kedua, fi'il amr ada di mabni. Fi'lul amri ada di mabni. Kalau yang mu'rab berarti satu lagi fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu yang berubah. Nah, banyak permasalahan di sini. Kuasai saja yang ini. Fi'il mudhari. Kalau huruf pasti mabni. Mau huruf jar, mau huruf yang lain itu semuanya mabni kalau huruf, ya. Nah, berarti fokus kajian kita hari ini adalah tentang fi'il. Yang dibagi 3. Ada al-fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari, ada fi'lul amri. Fi'il madhi mabni, fi'il mudhari mu'rab,
tapi nanti ada yang mabni, nanti dimasukkan ke kelompok ini ya. Itu dua, yaitu domir hunna dan domir antunna. Nanti kita bahas. Jadi kelompok fi'il 11 ini yang mabni, yaitu fi'il madi, fi'il amr, dan fi'il mudhari domir hunna dan antunna. Yaf'ulna dan taf'ulna. Yaf'ulna dan taf'ulna. Sedangkan yang mu'rab fi'il mudhari, semuanya fi'il mudhari itu mu'rab, kecuali yang dua ini. Berarti kuasai yang mu'rab, karena dia berubah. Kalau yang mabni itu kan tidak berubah. Nah, hari ini kita akan bahas yang ini, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kalaulah bisa satu kali pertemuan, alhamdulillah. Tapi kalau nanti ini harus ada beberapa pertemuan, maka bersabarlah. Karena ilmu itu bertahap, tadarruj ya, bertahap ilmu itu. Baik, kita lihat sekarang fi'il mana dulu yang gampang? Madi ya. Lihat halaman 49. Fi'il madi, al-fi'lu al-madi. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau, past tense. Kata Ustaz Aceng, ini menjelaskan tentang kejadian yang sudah terjadi. Jadi pekerjaan yang sudah terjadi itu namanya fi'il madi. Kita baca bareng-bareng contohnya ya. Kataba, qara'a, fataha, jalasa. Lihat, ini semua menggunakan arti telah. Kataba artinya apa? Telah menulis. Qara'a, telah membaca. Fataha, telah membuka. Jalasa. Nah, untuk awal-awal tambahkan telah. Awal-awal ya. Kalau nanti kita menerjemahkan Quran, menerjemahkan hadis, sudah dihilangkan telah, sedang, akannya. Awal itu, sementara itu kita baca dulu telah. Kalau fi'il madi telah, kalau fi'il mudhari sedang atau akan. Ya, itu masukkan dulu kata tersebut. Ya, jadi fi'il madi itu fi'il yang menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan. Seperti ikhwan akhwat dari rumah, tas seluruh pekerjaan yang dari rumah tadi dan sebelum sampai ke sini itu namanya fi'il madi. Fi'il madi sudah berlalu. Nah, hari ini kita di dalam masjid, di majlis taklim sedang belajar namanya fi'il mudhari. Nah, itu bedakan antara itu. Nah, namun beliau memberikan tambahan yaitu pembagian fi'il madi. Yang pertama fi'il madi maklum, yang kedua fi'il madi majhul. Beri stabilo, madi maklum dan madi majhul. Beri stabilo. Jadi fi'il madi dibagi dua. Ada fi'il madi maklum, aktif. Ada fi'il madi majhul, pasif. Aktif pasif di sini, maklum majhul di sini nanti kegunaannya di dalam jumlah, di dalam kalam. Nanti itu ya kegunaannya. Tapi wazannya ada. Kalau yang maklum yang biasa, fa'ala, wazannya fa'ala atau fa'ila atau fa'ula, itu masuk ke fi'il madi yang maklum. Kalau majhul, khasnya itu wazan fu'ila. Fu didomahkan, i dikasrohkan, fu'ila. Kalau tadi fa'ala, ini fu'ila. Kalau fu'ila bentuk madi majhul. Apa itu madi majhul? Subjeknya tidak hadir, hilang. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak berlaku ini. Saya memakan nasi, berarti kan maklum dia. Saya memakan, ada cirinya itu maklum. Kalau di saya memakan nasi, kalau dimakan nasi oleh saya, dalam bahasa Indonesia saya itu muncul. Kalau dalam bahasa Arab saya itu wajib hilang, wajib. Dimakan nasi itu atau nasi itu dimakan, harus hilang. Kenapa? Majhul. Jahlun, tidak tahu majhul. Nah, ini nanti kegunaannya nanti
di halaman berikutnya ketika kita membahas fa'il dan naibul fa'il. Itu yang harus dipahami ya. Itu belum. Ini hafalan saja dulu. Kita baca bareng-bareng yang fi'il madi ma'lum. Kataba, sa'ala, qara'a, fataha, syariba, fahima. Nah sekarang majhulkan di bawah. Kalau majhul berubah jadi fu'ila. Kataba jadi, sa'ala jadi, qara'a jadi, fataha, syariba, fahima. Nah jadi wazannya itu. Ya, saya bacakan yang maklum, semua baca yang majhul. Kataba, sa'ala, qara'a, fataha, syariba, fahima. Yang membedakan di harokat dan diterjemah beda. Kalau yang pertama bulu dan me. Kataba telah ingat kataba telah menulis. Kalau kutiba lihat telah di. Jadi bedanya antara maklum dan majhul dalam arti, kalau maklum itu kalau majhul di. Nah di bahasa Indonesia mah gitu, tidak ada beda gitu. Kalau dalam bahasa Arab ada. Seperti tadi, saya makan nasi, jelas itu adalah maklum. Tapi kalau nasi itu dimakan, berarti itu majhul. Tapi dalam bahasa Arab sayanya pasti hilang. Nasi itu dimakan. Oleh siapa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Atau memang sudah tahu yang makan nasi itu adalah saya. Berarti nasi itu dimakan. Tong nanya dai dan geus apal. Contoh dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Telah ditulis saum bagi kalian. Berarti kita bertanya, siapa yang menulis syiyam? Menulis itu dari mewajibkan ya. Siapa yang menulis syiyam? Allah, tong nanya deui gitu. Jangan bertanya lagi. Kalau ada kata itu yang pasti adalah Allah. Siapa yang menulis? Ya Allah. Makanya gunakan ditulis. Ditulis syiyam bagi kalian. Kalau ditulis berarti wajib. Kalau ditulis menggunakan pena, ditulis kutiba berarti wajib oleh Allah. Tapi kalau diangkat pena tenulis, maka dalam hadis rufi'al qalam, diangkat pena an salasin, berarti tidak wajib, dah diangkat penana tidak menulis. Orang anak kecil kan ya, orang yang gila sampai nanti dia siuman atau sampai dia sadar kembali dan orang pingsan, itu rufi'a, diangkat pena berarti tenulis. Kalau menulis kataba, ditulis kutiba, maka di situ akan kita tahu siapa yang menulis. Ini dihilangkan fa'ilnya. Ya yang menulis Allah, jangan nanya gitu. Apakah nanti ada lagi yang kata dimajhulkan? Ya ada. Contohnya telah dicuri uang itu. Siapa yang mencuri? Ya tidak tahu. Jadi apakah ini tahu tidaknya? Gunakan fi'il majhul. Gunakan. Nanti itu kegunaan nanti di pertemuan berikut. Untuk sementara kita fahami dulu fi'il madi dibagi dua. Ada fi'il madi maklum dan fi'il madi majhul. Fahim tum? Cirinya itunya, ciri nama fa'ala itu maklum, fu'ila itu majhul. Fu'ila itu domah awalnya dan kasroh sebelum akhir. Dan nanti diartikan me atau di. Me atau di. Halaman 50. Nah ini rinciannya. Fa'ala. Ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kan begitu ya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nanya pendek. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Ini wajib hafal di tasrif. Modal kita ya.
Lamun ieu can apal wae, wajib di rumah untuk terus menghafal yang ini. Nanti insya Allah mudah nantinya. Ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Begitu. Ikhwan coba, jangan fa'ala ya. Kataba. Siap ya. 1, 2, 3. Akhwat, masak non masak bahasa Arabna. Tobakho, tobakho. Siap ya, akhwat. Tobakho. 1, 2, 3. Ikhwan, non keresep ikhwan. Karena yang memasak ibu, maka yang makan bapak. Makan apa? Akala, akala, akala. 1, 2, 3. Makan juga perlu minum. Nah, akhwat minum. Apa minum? Minum apa? Bukan. Syariba. Ri. Fa'ila. Syariba. 1, 2, 3. Sekarang coba halaman 51 yang majhul. Ikhwan, lihat ada kata quri'a, ada ya? Yang majhul yang di bawah, quri'a. Baik, tasrifkan quri'a. Ikhwan, 1, 2, 3. Akhwat, futiha. Lihat di situ, dibuka ya. Futiha. 1, 2, 3. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Fi'il madhi. Daima atas dinusorobnya. Lewat sekarang. Masuk kedua, fi'il madhi mabni mu'rob. Mabni, berarti fa'ala, fa'ala, fa'alu sampai fa'altu, fa'ala, dia mabni. Lihat di halaman 50, mabni. Mabninya ya, mabninya di akhir, di akhirnya di lam. Fa'ala mabniun ala apa? Alal fathi, mabniun alal fathi, fa'ala. Yang kedua fa'alat, lihat turun ke bawah, fa'alat. I'rab kan? Mabniun jangan ala itu lamnya, yang lihatnya lamnya. Lam alal fathi. Yang di bawah fa'alta, i'rabkan mabniun alas sukun, alnya. Fa'alti, fa'altu, fa'alu, ala dhammi. Lihat lam. Fa'alna
Fa'alata. Lihat di ini. Fathi. Fa'altunna. Nah, begitu mabniun alanya begitu, lihat di lam. Kalau setelah lam itu teh fa'il dia. Fa'altum, tum teh fa'il, fa'alta, ta teh fa'il, domir anta. Domir anta ketika masuk ke fa'ala jadi fa'alta, ta itu adalah fa'il dia. Fa'il dia ya. Makanya jangan dibahas yang taknya. Kita fokusnya di fi'il madi yang ininya. Nah, itu yang ditambahannya di situ. Baik, kita masuk ke fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari mu'rab, lihat fi'il mudhari itu mu'rab. Ya, fi'il mudhari itu mu'rab. Jadi memang di sini kuncinya ada di sini. Kalau fi'il madi semuanya mabni. Kalau fi'il amr semuanya mabni. Tapi kalau fi'il mudhari mu'rab kecuali domir hunna dan antunna. Kenapa hunna dan antunna dia mabni? Ada alasannya. Karena bersambung dengan nun niswah. Itu alasannya. Nun niswah itu perempuan, nisa itu perempuan, niswah. Nun yang menunjukkan perempuan. Yang mana fi'il mudhari yang domir hunna yang mana? Yang hunna apa? Mudhari. Yaf'ulna hunna. Kalau domir antunna taf'ulna. Nah, ini namanya nun ini hunna, ini hunna. Yang ini antunna. Ini mabni karena dia bersambung dengan nun. Nun ini namanya nun niswah. Nun yang menunjukkan perempuan. Yang mana? Hunna dan antunna. Namanya nun niswah. Karena dia nun niswah, maka dia i'rabnya jadi mabni. Karena fi'il mudhari itu mu'rab. Huwa, huma, hum sampai ana, nahnu itu mu'rab. Kecuali hanya dua. Yaitu domir hunna dan antuna dia mu'rab. Dia mabni. Karena bertemu dengan nun niswah. Makanya kelompok di sini mabni. Kalau kita penggal. Nah gitu. Yang mabni itu fi'il madi, fi'il amr. Pasti mabni semuanya. Tanpa terkecuali. Fa'ala, fa'alu. Mabni semuanya. Jadi nukia mah tong diemutan, berarti mabni, mual berubah. Kalau fi'il amr, fa'ala yaf'ulu, uf'ul ya, uf'ul. Kalau fi'il amr, uf'ul yang 6 itu, coba tasrifkan dulu uf'ul. Uf'ul itu pasti mabni. Lewat gitu ya, fi'il madi lewat, fi'il amr lewat. Termasuk fi'il mudhari yang domir hunna yaitu yaf'ulna, dan fi'il mudhari yang domirnya antuna yaitu taf'ulna. Ini mabni. Mabninya yang ini nih, lam ya. Mabninya apa? Dengan sukun. Mabniun alas sukun. Maka ini mabni. Tah ayeuna manu kedah diemutan teh nu ieu tah fi'il mudhari yang mu'rab. Tah kudu diemutan. Nah, sebelum kita masuk, coba tasrifkan dulu fi'il mudhari lengkap. Kita menggunakan yaf'ulu yang ini. Yaf'ulu. Silahkan. Ikhwan dulu ya, biar gampang. Sok. 1, 2, 3. Eta teh mu'rab ya, berubah. Ingat selalu, berubah. Kecuali nu dua, domir hunna, domir eta mah mabni. Kenapa mabni?
Karena bersambung atau muttasil, muttasilnya bersambung ya, muttasil dengan nun niswah. Apa itu nun niswah? Nun yang menunjukkan perempuan. Kan hunna itu artinya apa? Mereka perempuan. Kalau antunna, kalian perempuan. Jadi itu teh nun yang menunjukkan perempuan. Namanya nun niswah. Ingat selalu itu ya. Ingat selalu. Baik, sekarang akhwat. Yaf'ulu ya. Yaf'ulu. Siap. 1, 2, 3. Di akhirnya sumbang di akhirnya ya. Baik, sekarang siapa perwakilan ikhwan? 1 saja. Ini mah udah ditasrif seharusnya ya. Ikhwan cung seorang ikhwan. So cung berani, jangan takut salah, berani saja. No, ikhwan heula. Ya, silahkan Pak Ade ya, sok Pak Ade. Bagus. Baik, yang akhwat, cung berani, ya. Silakanmu yang di depan. Ini mau tidak mau wajib hafal. Wajib hafal yang ini ya. Modal dasar kita. Rek untung kumaha ai teu boga modal. Mau untung bagaimana kalau tidak punya modal? Modalnya ini, fi'il madi sudah, fi'il mudhari sekarang. Nah, ini nanti kita kembangkan. Memang fi'il mudhari itu rada ribet, terus terang rada ribet fi'il mudhari. Ada tidak tanda di fi'il mudhari yang dari yaf'ulu sampai naf'ulu? Ada tidak tanda fi'il mudhari dia? Ada. Tandanya apa? Diawali dengan iya. Diawali lagi dengan ta. Diawali lagi dengan hamzah. Diawali lagi dengan nun. Kumpul dalam ucapan ana itu. Inilah yang dimaksud dengan huruf yang menunjukkan fi'il mudhari. Namanya huruf mudharaah. Mudharaatnya mudhari. Huruful mudharaah. Ini namanya huruful mudharaah. Ana itu. Kalau diawali dengan a atau nun atau iya atau ta, iya teh fi'il mudhari teh. Qatala jongtong disebut sebagai fi'il mudhari, ya makan qaf. Kan harus ini nih. Beda dengan aqtulu. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Cirinya mana? Hamzah. Hamzah ini namanya huruf mudharaah. Nah, itu tanda fi'il mudhari teh harus ada satu di antara 4 yang ini. Ana itu ya. Nah, ini fi'il mudhari. Kemudian ini saya ringkas di halaman 52 53 ya. Kemudian fi'il mudhari seperti fi'il madi dalam pembagiannya. Kembali ke yang tadi, fi'il madi dibagi 2. 1 pakai fi'il madi. Fi'il madi majhul, ma'lum. Yang kedua fi'il madi majhul. Fi'il madi ma'lum, fi'il madi. Begitupun fi'il mudhari. Begitupun fi'il mudhari dibagi 1 2. Nah, fi'il mudhari maklum yang ini yaf'ulu.
yaf'ulu atau yaf'ilu. Itu kan ya? Atau yaf'alu, itu 6 bab. 6 bab. Yaf'ulu, yaf'ilu, pokoknya ain yang berubah ya. Yaf'ulu atau yaf'alu atau yaf'ilu, eta teh fi'il mudhari ma'lum yang tadi kita tasrifkan. Sekarang fi'il mudhari majhul. Nah, fi'il mudhari majhul itu didomahkan awalnya. Domahkan awalnya jadi yuf. Kemudian fathahkan sebelumnya. A. Ini biasa. Ini cirinya. Yuf'alu. Itu fi'il madi majhul. Berarti artinya apa? Sedang terserah kesananya apa ya? Sedang di apa? Contohnya yuktabu, sedang ditulis, sedang di. Kalau sedang atau akan. Kalau yaf'ulu sedang misalkan yasjudu, sedang sujud. Yaqra'u, sedang membaca, sedang. Kalau dimajulkan yuf'alu. Sekarang saya sebutkan yang maklum, semuanya jawab dengan yang majhul. Fi'il mudhari ya. Yasjudu, yasma'u, yaqtulu, yaqra'u, yanzuru, yajlisu, yujlasu. Terus apa ya? Banyaklah. Yadribu, yansuru. Nah, dan lain-lain. Itu membedakan antara fi'il mudhari maklum dengan fi'il mudhari majhul. Itu 52 dan 53. 54. Nah, ini tasrifnya. Lihat, ini menggunakan yaf'alu ya. Lihat halaman 54. Yaf'alu. Yaf'alu, kita kan yaf'ulu. Bolehlah sama. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Coba latih, lihat di bawah. Ada kata yasjudu. Ikhwan siap ya? Yasjudu, bareng-bareng ya. Yasjudu ikhwan saja. 1, 2, 3. Akhwat, yadkhulu, ada ya, yadkhulu masuk ya. 1, 2, 3. Nah, itu dicoba untuk ditasrifkan. Sekarang halaman 55. Yang 55 mohon saya minta waktu satu pertemuan nanti ya. Yang ini nih, halaman 55. Saya lewatkan yang ini. Karena perlu saya kaji sedikit yang ini. Karena kan mu'rob. Fi'il mudhari kan mu'rob. Ini saya minta nanti satu pertemuan ya. Hanya satu pertemuan Sabtu depan. Tenan naon? Bade ayeuna. Karena 1 jam bahas yang ini. Satu halaman itu hanya 1 jam. Kenapa? Karena nanti kita sandingkan dengan i'rab. Marfu, mansub, majzum. Di sini posisi ada di sini. Makanya ini mohon beritahu saya nanti Sabtu depan jika kita diberikan umur, sehat dan sempat kita akan bahas yang ini saja. Pembagian fi'il mudhari. Dilihat dari huruf akhir, stabilawan, huruf akhir. Huruf akhir, ingat. Fi'il mudhari dilihat huruf akhir dibagi berapa di sini?
3. Bacakan. 1, 2. Pakai tasydid lamnya. Mu'tal, tasydid lamnya. Ini salah kan? Mu'tallul akhir. A-nya panjang, akhir. Diulang. 1. Sahihul akhir. 2. 3. Pakai alif lam. Al-af'alul, alif lam kan. Al-af'alul khamsatu. Itu yang tepatnya ya. Ini mohon nanti saya mau mengkaji ini hanya pertemuan berikut ya. 1 jam nih, 1 jam. Beri stabilo atau kotakan. Yang pertama sahihul akhir. Yang kedua mu'tallu, lamnya tasydid, mu'tallul akhir. Yang ketiga al-af'alul khamsatu, pakai alif lam. Bisa ya? Al pakai alif lam. Itu tidak af'alu tapi al-af pakai alif lam. Al-af'alul khamsatu, fiil yang 5. Ini mohon nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Beri tanda. Terakhir fiil amr. Fiil amr nu gampang, makanya saya mau bahas dulu yang gampangnya dulu. Oh iya, silakan. Ya, pakai al. Pakai al. Hah? Bedanya engke kalau dibahas lamidai. Gini saja boleh, ya. Al-af'alul khamsatu. Ini saya jelaskan, ini naat, ini man'ut. Ada yang pernah belajar? Naat man'ut mesti mutobik, karena ini ada al, maka ikut juga al. Nah ini mutobik itu sama. Kalau yang af'alul khamsah, lihat. Af'alul khamsah, ini pernah kita bahas. Isim dengan isim digabung namanya mudhof dan mudhof ilai. Ini mudhof ilai. Yang wajib jar apa? Mudhof ilai, kan ini jar. Berarti ini sebagai mudhof. Bentuk seperti ini salah. Itu. Salah. Harusnya apa? Harus naat man'ut. Naat man'ut. Makanya tambahkan al. Ini kesempurnaan. Kenapa ada naat man'ut? Karena ciri naat man'ut artinya gini, yang. Sekarang arti di situ apa? Al-af'alul khamsatu, fiil yang. Ada yang ya? Nah, berarti ini naat man'ut, bukan mudhof ilaih. Itu Bu kalau mau nanya, kenapa ada al? Ini naat man'ut. Kan lamun diterangkan bisiriut. Ya, tapi karena tadi bertanya, tambahkan al. Dan lihat, jangan homsati, tapi hom, karena af'alu, al-af'alu al-homsatu, itu ya. Itu insya Allah pertemuan nanti kita bahas. Ada lagi yang mau tanyakan sebelum ke fi'il amr? Fi'il madi sudah, mabni. Fi'il mudhari mu'rob. Tapi nanti mu'robnya ada 3, ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir, ada yang al-af'alul khamsah. Kalau mau menyebutkan af'alul khamsah juga boleh, silahkan. Tapi kalau menulis begitu, kalau menulis ya. Paham ya? Kalau menyebutkan saja silahkan af'alul khamsah. Tapi kalau menulis al-af'alul khamsah. Cara tulisan yang tepatnya begitu. Itu insya Allah Bu akan kita bahas di Sabtu depan. Baik, terakhir fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja dalam bentuk perintah. Perintah diberi stabilo. Jadi fi'il amr itu perintah, kata perintah. Kita mau memerintah seorang, gunakanlah fi'il amr. Kalau memerintah. Kita baca bareng-bareng contohnya. Uktub, iqra, iftah, ijlis. Lihat di bawah yang latihan, kita baca ya. Iftah, idhab, ukhruj, is'al, ijlis, iqra, idrib, isma'. Ini contoh fi'il amr.
Kita kan rada bingung ada beda harokatnya. Nah, perbedaan ini nanti di tasrif. Bab 6, ada 6 bab. Ada 6 bab. Insya Allah ya, Sabtu depan saya fotokopi, kita printkan lah. Sabtu depan printkan khusus untuk sulasi yang mujarrad, yang fa'ala yaf'ulu. Karena kemarin sudah dites, alhamdulillah lulus ya, lulus itu teh. Ya, lulus. Yang tidak atau yang belum nanti ke Ustaz Dzikri ya. Wayahna, yang belum jujur ya, langsung nanti ke Ustaz Dzikri. Saya mau tes yang kemarin tidak bisa hadir. Ya. Lihat di sini tasrifannya, lihat uf'ul di sini ya. Lihat, jadi rincian fi'il amr itu bermula dari domir apa? Huwa atau apa? Kalau perintah itu kemana? Ya orang kedua. Anta. Kan orang kedua. Berarti ini bermula dari anta. Uf'ul itu anta. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Begitu. Uf'ul anta. Uf'ula antuma. Uf'ulu antum. Bukan hum ya. Antum di sini. Uf'ulu udkhulu fis silmi kafah. Uf'uli. Contohnya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Berarti domir apa? Udkhuli. Anti. Berarti di situ anti, kamu perempuan. Kamu perempuan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Masuklah ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu teh perintah Allah. Bagjanya kita langsung diperintah oleh Allah untuk masuk surganya Allah. Makanya jiwa tenang teh gitu. Tak tong riweuh we mun hirup. Ya. Tong riweuh mun hirup. Termasuk lamun diajan oke tong riweuh. Kalau tidak bisa ya pasrahkan saja ya. Kalau tidak bisa pasrahkan. Ada kumaha teu bisa atuh gitu. Tapi pasrah itu bukan berarti teu hadir. Bukan berarti tidak hadir. Kalau tidak bisa hadir, kita harus nanya. Kemarin apa pelajarannya? Nanya. Ataupun simak di Facebook. Lihat, oh ini materinya. Ya, jadi memang begitu ya. Memang begitu. Ya, makanya kalau membahas tentang ilmu-ilmu ini dahsyat luar biasa kalau sudah paham. Ayeuna hungkur ada, nengtognya. Ya, kalau hari-hari awal-awal begitu. Gambarannya begini. Semua peserta, kita semua mau mengadakan lari maraton. Jauhnya lari maraton. Semuanya insya Allah bisa, lari pertama mah bisa. Ngabring bisa ya. Kita ada 100 orang dari sini ke Cimahi misal. Berarti kan semua setara bisa? Bisa semuanya. Ngan kan geus di Cimareme gitu. Aduh cenah ya lapar ya aya tukang baso ngabaso heula gitu. Tapi diteruskan perjalanannya. Ada juga yang terperosok selokan, gebrus gitu, keur lari teh. Dia tidak mau bangkit lagi, pedah kotor isin tungtungna muntaber, mundur tanpa berita. Jangan seperti itu. Saya azamkan saja. Apapun kesibukan kita, bahasa Arab itu jadi prioritas utama. Coba itu kan ya. Saya sibuk, Ustaz di hari Sabtu itu, memang semuanya sibuk. Saya juga ada tawaran-tawaran keluar, tapi saya berpikir, sudah saja optimalkan untuk sama-sama belajar. Saya juga sama belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena ya kalau ada teman itu lebih gampang, resep gitulah. Kalau belajar dengan yang lain itu resep teh suka. Kalau belajar dengan orang lain suka. Tapi kalau mau belajar sorangan nundutan.
Buktikan saja kita belajar sorob. Begitu kan ngahulang bosan ngahulang, nundutan gitu. Karena belajar sendiri. Coba kalau dengan ada orang lain. Makanya optimalkan ya. Walaupun tertatih-tatih itu akan terasa indah ketika sudah mencapai finish. Ngan finish nanti ada mual sadayana nomor hiji mual. Pasti ada yang nomor satu, pasti ada mau tidak mau ada orang yang pertama ada. Tapi kan perjalanan panjang yang harus dinikmati. Maraton dari sini ke Cimahi panjangnya luar biasa, tapi nikmati saja gitu. Terus insya Allah finish lah, finish semuanya finish. Asal tadi lalui jalan ini. Ngan kade di jalan teh loba nu ngagupayan. Eta masalah nama da. Bukan bisa teu bisa, bukan. Di jalan loba nu ngagupayan. Pedah capek kan hausnya. Haus aya tukang es, sigana mengkol. Kan harusnya istiqomah. Nah, itu dari ini ya, dari saya sedikit. Di sini lihat kembali ke fi'il amr, uf'ul. Tekankan ketika mentasrifkan fi'il amr, karena ini perintah. Uf'ul, tekankan ya. Baik, bareng-bareng. Uf'ul. 1, 2, 3. Ikhwan, lihat di bawah. Ikhwan, jangan uful, lihat di bawah. Ada kata iftah. Bisa ya? 1, 2, 3. Akhwat, ijlis. Ikhwan, izhab. Akhwat, iqra. Ikhwan, ukhruj. Akhwat, idrib. Ikhwan, is'al. Apa arti is'al? Bertanyalah. Pakailah ya, karena itu perintah. Akhwat terakhir, isma'. Ya, isma' apa artinya? Dengarlah. Isma'ni, dengarkan aku. Beres tuh fi'il amr. Fi'il madi sudah, fi'il amr sudah, fi'il mudhari nanti khusus di Sabtu depan. Lihat halaman berikut, ini kesimpulan. Tuh, kesimpulannya begitu. Fi'il dibagi 3, madi, mudhari, amr. Tapi lihat, mudhari kan dibagi 3. Nah, ini yang saya maksudkan. Perlu ada penelaahan yang lebih dalam khusus untuk fi'il mudhari. Karena ternyata fi'il mudhari dilihat dari akhiran. Ingat, dilihat dari akhiran. Akhiran, ingat ya. Yang pertama apa? Sahih, akhir. Yang kedua, tasydid, beri tasydid. Mu'tallul akhir. 3, tambahkan al di sini. Coret, tambahkan al, homsatinya ganti dengan homsatu karena naat man'ut. 1 sahih akhir, 2 mu'tal akhir, 3 afalul homsah, begitu. Dan ini perlu kita gali. Nah, di sini penggaliannya kurang, makanya saya minta satu pertemuan khusus yang ini sebelum nanti masuk ke kalam. Lihat di halaman berikutnya, yang ini kan latihan, lewat sajalah. Latihan, sebutkan fi'il madi, mudhari, amr, lewat saja. I'rab fi'il sudah tadi saya jelaskan, tinggal dibaca.
Kemudian halaman 60 baca lagi, halaman 61 yang sudah tadi dijelaskan. Kesimpulan ada di 62, lihat. Tapi lihat yang 62, ini kan belum kita jelaskan. Fi'il yang mu'rab itu berarti fi'il naon maksudnya? Fi'il mudhari yang halaman 62. Ini belum kita jelaskan belum ya. Nanti pekan depan. Fi'il yang mu'rab maksudnya fi'il mudhari. Jangan dibayangkan fi'il madi dan fi'il amr. Madi amr mah sudah beres itu mah. Yang kita kaji itu dalam ilmu nahwu justru yang ini fi'il mudhari yang mu'rab. Dan fi'il mudhari dibagi 3. 1 sahih akhir, 2 mu'tal akhir, 3 al-af'alul khamsah. Nah ini kita akan bahas insyaallah. Halaman 63 keterangan silahkan dibaca. Nah nanti halaman 64 kita sandingkan dengan fi'il yang 3 tadi. Halaman 64 huruf-huruf nasab. Huruf-huruf nasab. Halaman 67 lihat huruf-huruf jazm. Berarti sekarang sudah mulai setar. 1 huruf yang nasab, 1 huruf jar. Huruf jar. Min ila an ala fi ruba al ba'u al kafu al lam. Nanti kita bahas huruf yang nasab. Yang ini tuh an, lan, idzan, halaman 64. Lihat halaman 64. Huruf nasab itu an, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta. Ada berapa? 7. Itu teh huruf nasab. Huruf jar 9, huruf nasab 7, an, lan, idzan, kai, lam, kai dan sampai akhir. Sekarang halaman 67. Huruf jazm. Huruf jazm. Tapi dibagi 2 kan ya? Menjazmkan 1 fi'il, menjazmkan 2 fi'il. Ini belum. Ini sebagai gambarannya. Ada lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, la nahiyah. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua in, sambil baca, izma, ma, man, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, ayyun. Ada berapa? 6 plus 12. Jadi seberapa? 6, 18. Kelompok 1 6, kelompok 2 12. Nah itu kan. Jadi insya Allah nanti makanya saya akan mengkhususkan yang fi'il mudhari. Kita ringkas. Halaman 74. Mengal tamatnya. Halaman 74 fi'il yang mabni. Lihat tuh, fi'il mabni 1 fi'il madi, 2 fi'il amr, 3 fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah, yaitu hunna dan antun. Kan ini ada tuh. Ada fi'il madi, fi'il amr itu berarti yang mabni. Hanya tadi itu mabniun ala apa? Mabniun alal fathi, mabniun ala domi, mabniun ala sukun, mabniun alanya. Ini kan sudah. Terus nanti langsung lihat halaman 78. Inilah setarnya ilmu nahwu. Iya tak? Kamarima masih kene muqaddimah. Yang aslinya itu di sini startnya. Halaman berapa? 78. Matak sing sabar. 78 itu mulai dari isim yang marfu. Tapi kalau yang kemarin belum kita kuasai, yang ngojot di dia oke. Makanya kuasai, lihat perhatikan. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf kan begitu. Terus isim dibagi 2. Ada yang mabni, ada yang
mu'rab. Kuasai yang mabni, yaitu yang dimish. Domir sampai terakhir itu kuasai yang itunya. Ya, kuasai. Kemudian ke fi'il. Fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Tapi kan yang mabni itu insya Allah mudah. Fi'il madi dan fi'il amr. Tanu mu'rab harus dikuasai, yaitu fi'il mudhari. Makanya penting. Nanti kita jelaskan khusus mudhari. Kenapa sampai dia berubah? Mu'rab itu berubah. Kenapa dia sampai berubah? Oh, ternyata begini. Ternyata mudhari dibagi 3 dulu. Ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir, ada yang af'alul. Nah, sing sabar itu untuk melalui itu. Kalau sudah bisa itu nanti mudah nanti kesananya. Tetapi harus dihafalkan huruf-huruf yang tadi ya. Huruf jar. Udah itu sudah hafal. Nanti huruf nasab, nanti huruf jazm. Itu saja. Nanti kuasai di situ. Baru nanti ke halaman 78. Nah, kalau sudah sini halaman 78 nanti insya Allah mudah nanti dalam memahami kata demi katanya, baik isim, fi'il atau huruf. Demikian untuk kajian pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita teruskan di Sabtu depan. Kita berikan waktu istirahat 10 menit ya. 10 menit untuk persiapan tasrif ya. Persiapan tasrif yang nanti kita akan bahas tentang tasrif usul ya di sulasi mujarrad. Alhamdulillah. Istirahat 10 menit.